Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi. Apa kabarnya Anda good listeners di pagi hari ini, pagi menjelang siang ya. Semoga Anda dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, terutama karena pagi hari ini kembali Mix Radio menghadirkan program spesialnya berupa bincang-bincang dengan menghadirkan para narasumber yang spesial juga. Temanya juga spesial, dan tema yang kita angkat di pagi hari ini adalah sosialisasi kebijakan pajak daerah Opsen PKB dan juga Opsen BBNKB. Betul ya Bu? Dan ini merupakan salah satu bentuk edukasi juga bagi masyarakat Kota Cimahi mengenai pajak kendaraan bermotor. Dan satu kehormatan bagi kami Mix Radio dan juga para pendengarnya yang biasa disapa good listeners ya Bapak Ibu. Dan di perbincangan kita hari ini dihadiri langsung oleh dua narasumber kita di pagi hari ini, yaitu Wali Kota Kota Cimahi, Bapak Letkol Purnawirawan Ngatiana SAP. Selamat pagi Bapak, selamat hadir kembali. Selamat pagi, terima kasih. Iya, terima kasih untuk menyempatkan waktu ya Pak di menghadiri kembali perbincangan kita pagi hari ini. Ya, betul sekali. Ini sudah berapa tahun nggak kesini? Iya, sudah kesekian kalinya ya Pak hadir di sini. Mudah-mudahan nggak bosan Pak, dan di sela-sela kesibukan Bapak yang cukup padat, terima kasih sudah menyempatkan diri kembali hadir di sini ya Pak. Ya, terima kasih. Nah, kemudian juga selain itu hadir pula sebagai narasumber Kepala Samsat Kota Cimahi, Ibu Reni Astati, SSTP MM Wilujeng Enjing. Selamat pagi. Selamat pagi. Good listener. Iya, sudah ke bawah-bawah Sunda ya Bu? Sudah bertahun-tahun di sini. Sudah bertahun-tahun. Iya, dan mengurusi kalau kita sebutkan Kepala P3D wilayah Kota Cimahi, kayaknya kepanjangan ya Bu. Jadi Kepala Samsat aja. Betul. Katanya. Orang juga lebih mengenal Samsat Kota Cimahi ya. Lebih awam di Samsat ya. Iya, betul. Terima kasih juga kehadirannya ya Bu di studio. Dan juga untuk Anda good listeners, jangan lupa untuk Anda yang mungkin saat ini berada di luar jangkauan Kota Cimahi, Bandung Raya dan sekitarnya, jangan khawatir, Anda juga tetap bisa dengarkan perbincangan kita pagi hari ini melalui streaming di 929mixradio.com. Dan selain itu, perbincangan kita juga secara live ditayangkan di Instagramnya @cimahikota. Nah, sementara untuk Anda yang mungkin memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar pembayaran pajak kendaraan bermotor, silakan disampaikan di 08111612800929 atau melalui live Instagram Cimahi Kota, sekali lagi di Instagram ya. Dan untuk mengawali perbincangan kita pagi hari ini, mungkin mohon kesediaan Bapak Wali Kota untuk menyapa terlebih dahulu good listeners, para pendengarnya Mix Radio, dan juga sekaligus warga Kota Cimahi ya. Sekaligus juga mungkin mengingatkan pentingnya pajak daerah nih Pak. Ya, kayaknya yang akan kita bahas hari ini. Kita bahas bersama ya. Iya, kelangsungan pembangunan Kota Cimahi ya. Silahkan Pak disampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampurasun wargi Kota Cimahi. Alhamdulillahirabbil alamin, bermunajat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dapat bersilaturahmi di Mix Radio 92,9 FM. Para wargi Kota Cimahi yang saya cintai, saya Letkol Purnawirawan Ngatiana SAP, Wali Kota Cimahi. Pertama, atas nama pemerintah Kota Cimahi, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada wajib pajak daerah, khususnya di Kota Cimahi, yang telah menunaikan kewajibannya pembayaran pajak daerah. Pesan saya kepada seluruh warga masyarakat Kota Cimahi bahwa dana-dana yang digunakan untuk pembangunan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota, adalah bersumber dari pajak dan retribusi yang berasal dari masyarakat. Yang mana hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk mengatasi permasalahan bangsa. Untuk itu sangat pentingnya lah kesadaran masyarakat bahwa pajak di masyarakat kita semua membayarnya. Perlu disadari bahwa betapa pentingnya pajak, khususnya pajak-pajak daerah yang menjadi kewenangan daerah
kabupaten kota. Perlu diketahui bahwa selain PBB P2, masih terdapat pajak-pajak lain yang menjadi kewenangan daerah dan merupakan potensi pendapatan daerah, antara lain pajak barang dan jasa tertentu dan pajak-pajak daerah lainnya, termasuk option pajak kendaraan bermotor dan option BBNKB. Pajak-pajak daerah tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang digunakan untuk membangun daerah kita, yaitu Kota Cimahi khususnya. Dan untuk itu pelunasan pajak-pajak daerah tersebut harus dilakukan secara tertib dan tepat waktu. Jangan sampai ada masyarakat wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya. Bapak Ibu sekalian wargi Kota Cimahi, mudah-mudahan di acara yang pada siang hari menjelang siang ini melalui radio Mix Radio 92,9 FM, mudah-mudahan wargi Kota Cimahi, ayo kita bersama-sama melalui frekuensi ini. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol Purnawirawan Ngatiana SAP Wali Kota Cimahi mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi yang telah taat membayar pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk segera memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2025 yang akan segera berakhir pada tanggal 30 September 2025. Melalui program pemutihan ini, seluruh tunggakan pajak kendaraan akan dihapuskan, sehingga hanya perlu membayar pajak untuk tahun berjalan saja. Ayo segera manfaatkan program ini, jadilah bagian dari masyarakat sadar pajak yang berkontribusi pada pembangunan daerah dan pelayanan publik di Kota Cimahi tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio, seperti tadi telah kita simak ya pernyataan dari Bapak Wali Kota Cimahi bahwa ternyata untuk membangun sebuah kota tentunya diperlukan pendanaan dan juga kontribusi dari masyarakatnya sendiri, dan diantaranya adalah melalui pembayaran pajak yang akan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Nah, untuk itu izin Bapak, kami ingin mengetahui juga secara umum mengenai sebetulnya apa saja sih yang dikatakan sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Cimahi, khususnya dari sektor pajak daerah ini. Mungkin banyak yang belum tahu nih Pak. Oh iya. Iya, silakan. Ya memang Cimahi kan tidak ada sumber daya alam yang ada sumber daya manusia, sehingga pajak inilah yang menjadi tulang punggung untuk membangun Kota Cimahi. Iya. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah di Kota Cimahi, kalau dilihat dari sektor pajak, terdiri dari beberapa jenis ya. Salah satunya adalah pajak barang dan jasa tertentu, yaitu perhotelan dan juga PPJT makanan dan minuman, serta pajak jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak tenaga listrik, pajak jasa parkir, pajak air tanah, kemudian biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Dan mulai tahun ini bahwa ditambahkan dengan option pajak kendaraan bermotor dan option BBNKB, dan keseluruhan pajak ini menjadi sumber penting penerimaan daerah karena dapat memberikan kontribusi yang cukup besar untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di Kota Cimahi. Itu Mbak kira-kira yang kita lakukan. Nah, mungkin selama ini kalau kami nih para ibu, padahal para ibu nih biasanya mengurusi hal-hal yang bersifat domestik ya, termasuk juga di rumah tangganya, betul. Termasuk juga pembayaran pajak, dan yang kita tahu kayaknya cuma PBB aja tuh Pak. Ya, padahal ternyata PBB. Iya. Dan ternyata banyak ya yang sumber pendapatan asli daerah di Kota Cimahi seperti yang Bapak sebutkan tadi, diantaranya adalah
PBB itu hanya salah satu di antara sekian banyak ya. Banyak nah, sebenarnya. Kemudian dari beberapa jenis pajak daerah di Kota Cimahi yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak, ini jenis pajak yang mana sih yang selama ini memberikan kontribusi terbesar nih bagi pendapatan asli daerah Kota Cimahi? Ya, terima kasih ya. Kalau kita lihat dari sisi kontribusi bahwa pajak yang paling besar memberikan sumbangan terhadap PAD Kota Cimahi salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 dan juga serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Iya. Itulah salah satunya dua hal yang sangat tinggi dan kenapa? Karena alasannya adalah Cimahi aktivitas jual beli maupun peralihan hak atas tanah dan bangunan cukup tinggi. Iya. Sementara kewajiban PBB juga harus dibayarkan secara rutin setiap tahun oleh masyarakat. Iya. Kedua faktor ini memang menjadikan pajak tersebut sebagai penopang utama, khususnya di pemerintah daerah dilihat dari sektor pajak. Nah, jadi memang betul ya PBB ini. Betul, PBB yang sangat dominan di Kota Cimahi. Ya, untuk itu selain PBB P2 dan PPHTB yang menjadi penyumbang terbesar PAD, salah satunya adalah pajak yang juga sangat penting dan dekat dengan masyarakat adalah option pajak kendaraan bermotor. Nah, ini dan option BPNKB. Nah, ini yang itulah akan salah satunya yang akan kita bahas sekarang ya, Pak. Betul. Iya, betul. 3 hal ini yang sangat menopang pada PAD kita. Nah, kalau berkaitan Pak dengan pajak kendaraan bermotor yang tadi Bapak sampaikan ya, ini yang ternyata juga menjadi penyumbang terbesar dari PAD di Kota Cimahi. Nah, ini bagaimana kontribusi pajak kendaraan bermotor ini terhadap pembangunan di Kota Cimahi? Iya. Jadi begini para warga Kota Cimahi, saya sampaikan bahwa pajak kendaraan bermotor memang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kota Cimahi. Di antaranya pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga mendukung perekonomian daerah. Dan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam tata kelola keuangan daerah yang baik dan berkelanjutan. Iya. Nah, oleh karena itu, para wargi bahwa penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dan BPNKB serta mengoptimalkan potensi pajak daerah untuk kemajuan Kota Cimahi. Iya. Nah, ternyata untuk membangun suatu daerah termasuk juga di Kota Cimahi ya tentu perlu adanya kesadaran ya dari masyarakatnya sendiri dari masyarakat untuk bayar pajak dan gitu. Bayarnya tepat waktu katanya. Betul, ya Pak. Mbak, harus tepat waktu lah ya. Iya, betul. Nggak cuma PBB tapi juga pajak kendaraan juga ada waktunya ya, waktu pembayarannya yang harus ditepati. Nah, ini kalau dari pemerintah Kota Cimahi sendiri biar masyarakatnya semangat terus disiplin Pak, terus juga bisa punya kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu dan juga ya kesadaran untuk membayar pajak. Upaya apa sih Pak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi biar pada sadar dan patuh? Iya betul. Ya memang betul Mbak, itu kita ada beberapa kegiatan-kegiatan, cara-cara, metode bagaimana kita untuk menyadarkan pada masyarakat yang mungkin bukan melupakan tapi mungkin lupa kelupaan Pak. Sehingga kadang-kadang kalau nggak diingatkan kan lupa. Iya betul. Oleh sebab itu kami secara rutin melakukan sosialisasi, baik melalui berbagai platform media, kegiatan masyarakat maupun kerjasama dengan instansi terkait. Salah satunya dengan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah wilayah Kota Cimahi. Dan kami juga mempermudah sistem pembayaran dengan berbagai kanal pembayaran digital dan loket layanan. Dengan harapan semakin mudah cara membayar, semakin tinggi pula kepatuhan masyarakat. Oleh sebab itu, kami telah menyiapkan perangkat samsat digital mandiri, kioska ya, untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan program pemerintah pusat dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan meningkatkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
atau ETPD. Jadi kita sedang kita galakkan untuk mempermudah pelayanan masyarakat. Ya. Nah, itu kalau sudah pemerintah kotanya juga sudah mengingatkan melalui berbagai platform tadi disebutkan ya, kemudian juga sistem pembayarannya juga dipermudah karena sekarang udah era digital ya Bu. Sudah bisa dilakukan secara offline, online dan banyak tempatnya gitu ya. Nah, sementara kalau dari sisi regulasi Pak dan juga kebijakan, apakah ada kebijakan khusus yang terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor ini? Ya, betul Pak. Ya, kita berikan kebijakan-kebijakan, kemudahan-kemudahan kepada warga Kota Cimahi, khususnya pajak kendaraan bermotor. Yaitu salah satunya adalah telah terbitnya Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Dan juga pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Dan selanjutnya keputusan Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi yang berupa kebijakan pemutihan bebas tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor yang merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pemulihan ekonomi daerah, dan meringankan beban masyarakat. Ini salah satunya kebijakan-kebijakan ini dilaksanakan juga oleh pemerintah Kota Cimahi. Nah, itu ya. Jadi untuk Anda good listeners dan juga warga Kota Cimahi dimanapun Anda berada, yang mungkin sedang berada di nggak lagi di Kota Cimahi nih Pak, bisa aja bayar pajak ya ternyata dari mana saja. Iya, karena ini udah era digital dan juga seperti tadi disampaikan ya, ternyata ada kebijakan tertentu, kebijakan khusus terkait pajak kendaraan bermotor. Salah satunya adalah program pemutihan. Kalau di diskon, kalau urusan diskon pemutihan gitu ya, kayaknya ibu-ibu semangat ya Pak. Wah, semangat. Kita berikan kok diskon-diskon itu. Oh gitu ya. Nah, ini kita beralih ke Bu Reni ya sebagai Kepala Samsat Kota Cimahi nih Bu. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota mengenai PKB yang katanya tahun ini juga menjadi jenis pajak daerah yang jadi penyumbang terbesar loh Bu. Katanya ya di PAD-nya Kota Cimahi. Dan tadi sempat disinggung juga sedikit tentang pemutihan ya Bu. Nah, ini kalau kita lihat ini nggak cuma sekarang ya Bu, kayaknya pemutihan ini dilakukan tahun kemarin juga sudah ada ya Pak? Tahun kemarin dilakukan, tapi lebih spesifik untuk tahun ini oleh Bapak Gubernur. Instruksinya sangat jelas. Instruksinya lebih jelas, lebih dalam ya. Legal formalnya, sehingga kita bisa melaksanakan itu. Ada cantrolannya kan gitu. Nah, jadi apa Bu sebetulnya perbedaan pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor itu di tahun ini yang saat ini sedang berjalan dengan tahun kemarin sebelumnya. Betul. Baik, ini Mbak Airin hatur nuhun. Saya juga ikut ingin menyapa juga good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat siang. Memang betul untuk program-program sebelumnya mungkin masyarakat sudah menikmati ya untuk program pemutihan, tapi memang ada perbedaan signifikan sekali dengan program-program sebelumnya, bahwa di mana program sebelumnya itu untuk pemutihan pajak masih ada tunggakan yang perlu kita bayar, walaupun memang berbeda dengan tahun sekarang. Kalau tahun kemarin atau tahun 2024 itu kita masih harus membayarkan 2 tahun tunggakan, walaupun sebelum mungkin tunggakannya lebih dari 2 tahun tersebut, betul. Gitu ya. Tapi untuk program luar biasa ini yang dicanangkan oleh yang diluncurkan oleh Pak Gubernur kita, Pak KDM, di mana seluruh tunggakan pajaknya ini betul-betul dihapuskan. Jadi hanya membayar 1 tahun ke depan. Jadi ini luar biasa sekali, good listener, Mbak Airin. Ini program betul-betul yang mungkin banyak yang menyampaikan bahwa ini program pengampunan pajak gitu. Iya, betul. Disebutnya pengampunan pajak ya. Iya. Jadi ini program pemutihan baru kali ini kita menikmati
Penghapusan kemudahan dan keringanan dari membayar pajak. Iya. Jadi seluruh tunggakan dari tahun kapanpun itu betul-betul sudah dihapuskan di sistem kita. Kita cuma perlu membayar 1 tahun ke depan, ke betul. depan ya. Nah, ini kalau yang pemutihan yang 2025 ini dilaksanakannya kapan dan berakhirnya kapan, Bu? Iya, Iya. kita sudah dimulai dari tanggal 26 Maret 2025 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 30 September. Oh, Betul. Iya. Ini Agustusnya juga belum berakhir ya. Betul. Ini malah sampai akhir September. September tanggal 30. Masih banyak ya kesempatan. Masih ada waktu, Pak. Ayo untuk yang belum ya, Segera mumpung memanfaatkan. ada, dan ini kesempatannya lebih besar ya dari tahun kemarin Tahun-tahun gitu ya. sebelumnya, betul. Oke. Nah, kalau dari segi kuantitas gitu. Ini berapa banyak sih, Bu, masyarakat yang antusias untuk memanfaatkan program pemutihan pajak ini? Betul. Ini luar biasa sekali. Ini sekaligus menceritakan kembali Pak Wali Kota pada saat di awal program pemutihan kemarin. Ini mungkin juga good listener atau mungkin masyarakat Cimahi juga mengetahuinya bahwa terjadi lonjakan ya pembayaran pajak di awal-awal program pemutihan ini. Ini saking antusias ini ya, Dari masyarakat. antusias dari masyarakat. Di sini alhamdulillah yang sudah melaksanakan pembayaran pajak di masa program pemutihan ini dari sistem kita ini terdapat 109.000 kendaraan. Itu luar biasa sekali lonjakan untuk yang membayar pajaknya. Tapi akan tetapi kita masih ada PR. Iya. Mudah-mudahan karena PR kita ini masih ada 52.000 wajib pajak khususnya yang ada di Kota Cimahi yang masih belum melakukan mendaftar ulang. Oh, gitu. Nah, ini masih PR kita, bagaimana caranya mereka bisa memanfaatkan program pemutihan ini betul. yang mungkin akan segera berakhir ya. Iya. Nah, Betul. ini cukup banyak ya, 52.000 gitu. Sementara yang sudah baru 109.000 ya. Iya. Kendaraan. Nah, ini kalau kita mungkin melihat masih banyak ya yang menunggak pajak, kemudian juga program ini juga masih berjalan hampir sebulan lagi ya. Betul. Nah, ini kalau dari sisi Samsat ini sendiri ya, upaya apa sih yang udah dilakukan untuk menarik gitu ya masyarakat, seperti tadi Pak Wali Kota juga sebutkan, agar patuh gitu ya. Betul. Kemudian juga punya kesadaran untuk membayar pajak, karena pajaknya katanya digunakannya ya balik lagi ke masyarakat gitu. Betul. Ya penggunaannya. Iya, dinikmati lagi oleh masyarakat. Iya. Nah, betul. upaya apa sih, Bu, yang sudah dilakukan? Iya, betul, Mbak. Kami alhamdulillah didukung oleh Pak Wali Kota. Tadi juga disampaikan oleh Bapak bahwa kami secara masif melaksanakan sosialisasi ya kepada masyarakat khususnya di wilayah Kota Cimahi, menghimbau masyarakat melalui sosialisasi baik di tingkat RT RW ataupun melalui media sosial ataupun mulai alhamdulillah ini kita juga bisa difasilitasi di Radio Mix ya. Untuk menghimbau kepada masyarakat agar membayar pajak. Dan kami juga melakukan upaya-upaya dengan melaksanakan penelusuran. Jadi kita melakukan penelusuran kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang ke wilayah-wilayah ya pelosok di Kota Cimahi. Dan kami juga terus melakukan penagihan juga kepada masyarakat yang yang lupa untuk membayar pajak. Itu upaya-upaya kita. Salah satunya, salah tiganya. Salah tiganya. Jadi langsung turun nih ya ke lapangan, penelusuran dan sebagainya. Bu, kalau ada pertanyaan mungkin dari masyarakat ya yang udah sebetulnya kesadarannya sudah tumbuh ya. Betul. Ingin bayar pajak gitu ya di tepat waktu, kemudian juga ya tepat lah pokoknya. Ini kalau syarat untuk kita bayar pajak kendaraan bermotor terutama ya, ini harus bawa apa aja sih, Bu? Ribet nggak sih, Bu? Betul. Iya. Iya. Untuk persyaratan bayar pajak itu untuk tahunan, memang ada perbedaan antara tahunan dengan proses-proses yang lain. Kalau untuk tahunan ini hanya cukup dengan membawa STNK atau SKKP ya, dari dokumen pajak kendaraannya, serta membawa KTP atau tanda identitas diri. Betul. Itu untuk persyaratan membayar pajak tahunan. Adapun untuk persyaratan yang lain, memang diperlukan BPKB.
Apalagi untuk yang 5 Yang 5 tahunan tahunan ya. atau mungkin balik nama, Iya. itu harus menghadirkan BPKB, Mhm. kemudian STNK tentu saja, kemudian kartu identitas diri, dan terakhir itu cek fisik kendaraannya. Oh, Jadi wajib menghadirkan kendaraannya ke Samsat Cimahi, ya. betul. Jadi pembayarannya plus secara fisik juga kendaraannya Harus dihadirkan, Itu ya betul. yang namanya apa sih Bu? Cek fisik. Cek fisik Iya. ya, yang pakai pensil tuh. Gitu ya. Betul. Nah, ini kalau masyarakat sudah diingatkan, sudah disosialisasikan juga melalui berbagai platform ya. Kemudian kalau masih juga nggak bayar pajak Bu, konsekuensinya apa sih Bu? Boleh dijelaskan? Iya, betul. Kalau melihat dari aturan yang mungkin sudah kita sosialisasikan sebelumnya, dan ini juga dihimbau juga oleh Bapak Gubernur kita, mungkin sedikit bercerita saja ya saya Mbak, bahwa kita kan sudah ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, itu di pasal 74-nya, barang untuk kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang setelah jatuh tempo 5 tahunan dan selama 2 tahun belum memperpanjang, itu data kendaraannya akan dihapuskan. Itu yang namanya diblokir ya Bu? Mungkin Bukan. lebih ke penghapusan data kendaraan. Penghapusan ya. data kendaraan. Ya, itu mungkin Itu 2 lebih tahun, ya? spesifiknya mungkin dari mitra kepolisian yang Iya, akan iya, betul. yang akan yang lebih berwenang ya untuk iya, menyampaikan kaitan dengan kepatuhan atau punishment atau Iya, ini ya dari tunggakan Iya, pajak betul. tersebut. Konsekuensi ya. Dari tidak membayar pajak tersebut. Tapi yang kemarin juga kan sempat kita mungkin melihat dari media sosialnya Pak Gubernur, Ya. itu mungkin kemungkinan bagi yang tidak melakukan pembayaran pajak itu mungkin tidak bisa memanfaatkan Iya. jalan ya. Iya. Iya, yang patuh-patuh aja ya Pak ya. Iya, ya, Pak. Iya. Iya, katanya jangan pakai nggak boleh Nggak pakai boleh. Jalan yang sudah Iya, kan tidak itu membayar pajak. pembangunan jalan, kemudian fasilitas publik dan sebagainya itu dari hasil dari pajak ya, betul. Pak. Iya. Jadi ayo dong bayar pajaknya gitu, biar kita juga menikmati ya, Betul. menikmati hasil dari pembayaran pajaknya. Iya, betul. Nah, ini kalau lebih lanjut kita akan bertanya lagi ya mengenai mungkin bagaimana secara teknis cara membayar pajak kendaraan, kemudian juga selain pajak kendaraan bermotor itu sendiri ada ini ya, mutasi ya. Betul. Itu nanti kita akan simak, kita akan lanjut perbincangan kita setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol Purnawirawan Ngatiana SAP Wali Kota Cimahi mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi yang telah taat membayar pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk segera memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2025 yang akan segera berakhir pada tanggal 30 September 2025. Melalui program pemutihan ini, seluruh tunggakan pajak kendaraan akan dihapuskan, sehingga hanya perlu membayar pajak untuk tahun berjalan saja. Ayo segera manfaatkan program ini, jadilah bagian dari masyarakat sadar pajak yang berkontribusi pada pembangunan daerah dan pelayanan publik di Kota Cimahi tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio, kita lanjut lagi perbincangan kita masih mengenai pajak, salah satu jenis pajak daerah nih yang memberikan kontribusi terbesar juga ya di PAD-nya Kota Cimahi, yaitu pajak kendaraan bermotor. Dan masih hadir di studio Bapak Wali Kota Cimahi, Bapak Ngatiana, kemudian juga Ibu Reni Astati sebagai Kepala Samsat Kota Cimahi. Nah, kalau urusan yang berkaitan dengan teknis, boleh ya saya banyak bertanya kepada Ibu. Iya. Nah, ini kembali ke sistem atau cara pembayaran ya, cara pembayaran pajak kendaraan bermotor itu sendiri. Nah, kalau kita pengen tahu nih Bu,
berapa sih pajak yang harus kita bayarkan di tahun ini. Terus juga mungkin dengan adanya pemutihan, apa itu otomatis juga terlihat di tempat kita bisa melihat pembayaran besaran pembayaran pajaknya itu sendiri, gimana Bu? Ya, untuk mengetahui berapa besaran pajak yang akan kita bayarkan ke Samsat, itu kita gampang Mbak. Kita bisa mendownload aplikasi Sapa Warga. Jadi kita bisa melalui aplikasi Sapa Warga untuk mengetahui berapa besaran pajak kendaraan yang akan kita bayar. Di situ bisa download di aplikasi Play Store ya untuk untuk di handphone kita. Betul. Dan barangkali mungkin ada masyarakat yang mau langsung bertanya ke Samsat Cimahi juga bisa. Kami fasilitasi hotline Samsat Cimahi. Dan di hotline Samsat Cimahi itu sebenarnya sudah kami cantumkan di bio IG bionya ya. Bio link di IG Samsat bisa Cimahi, dilihat ya. Betul. IG-nya Samsat Cimahi. Ini juga kami menghimbau kepada masyarakat khususnya wilayah Kota Cimahi, masyarakat Kota Cimahi bisa memfollow Samsat Cimahi karena di situ kita terus mengupdate informasi-informasi kaitan dengan layanan Samsat Cimahi. Jadi nggak cuma kalau ada pemutihan aja ya, informasi lain juga disampaikan termasuk di situ. Jadwal layanan kita, lokasi layanan kita dan persyaratan-persyaratan yang perlu dibawa pada saat untuk pembayaran pajaknya. Nah, kalau berkaitan lagi dengan pembayarannya Bu, ini kalau pembayarannya sendiri bisa dilakukan secara offline dan online ya, di berbagai tempat gitu. Betul. Nah, kalau dalam rangka pemutihan ini, yang secara offline atau online itu bisa otomatis terlihat berapa, maksudnya ikut berapa gitu besaran ya? Berapa pajaknya, besarnya? betul, ya betul sekali. Nah untuk yang pembayaran pajak sebenarnya tidak perlu untuk khusus tahunan ya. Untuk tahunan itu tidak perlu harus datang ke Samsat Cimahi karena untuk pembayaran Samsat tahunan, untuk pembayaran pajak tahunan itu bisa dilakukan di mana saja. Dan apalagi kan udah online nih sekarang bisa melalui Tokopedia atau mungkin di Alfamart juga bisa, e-commerce juga ya. Tapi melalui aplikasi Sapa Warga untuk mendapatkan kode bayarnya. Kode bayar. Nah, di situ di aplikasi Sapa Warga berapa besarannya itu tercantum di sana berapa besaran pajak yang akan kita bayar. Terupdate di sistemnya. Betul. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan nih yang masuk di 085 161 280929 dari Kang Fitrah katanya di Cimahi. Kang Fitrah ini beli kendaraan second, Bu. Nah, kemudian belinya nggak langsung ke orangnya, sepertinya melalui dealer ya. Iya, dealer atau jual beli gitu ya. Betul. Nah, jadi pas mau bayar nggak punya KTP pemilik sebelumnya. Itu bisa tetap dibayar atau dengan proses tertentu, Bu? Betul. Untuk kendaraan yang sudah kita miliki, hasil dari pembelian second, memang seharusnya diwajibkan untuk segera membalik namakan kendaraan tersebut ke atas nama pemilik yang saat ini. Iya, betul. Jadi untuk persyaratannya tidak perlu lagi harus memerlukan KTP pemilik lama, cukup atas nama mungkin Kang Fitranya atau mungkin salah satu keluarganya. Jadi cukup pemilik KTP saat ini gitu. Jadi persyaratannya gampang ya. Balik nama aja. Langsung biar dibalik nanti nama. Selanjutnya juga udah tinggal atas nama Kang Fitranya ini ya. Betul sekali. Nah, kalau kendaraannya ini kalau tadi pemilik KTP pemilik lamanya nggak ada. Kalau ini posisi kendaraannya ada di luar kota. Betul. Itu itu banyak ya, sering itu terjadi di layanan kita. Mau balik nama atau mungkin mau proses 5 tahunan atau mungkin yang dikenal sama masyarakat itu ganti kaleng. Posisi kendaraan di luar kota, ada yang di Jakarta, mungkin ada yang di luar Samsat Cimahi aja, di luar kota Cimahi. Itu mudah sekali Mbak, kita langsung datang ke Samsat terdekat dengan membawa dokumen kendaraan itu KTP, STNK dan BPKB, ke datangnya aja Samsat terdekat saja. Dimohonkan untuk cek fisik bantuan di sana.
gitu. Iya. Di luar provinsi pun bisa gitu. Mhm. Kemarin ada dari Sumatera Barat ya, Mhm. kebetulan anaknya kuliah di sana, ingin ganti kaleng atau 5 Iya, tahunan. betul. Cukup dengan mengirimkan dokumennya dari Sumatera Barat atau dari Padang itu ke Samsat Cimahi, tapi cek fisik bantuannya sudah dilakukan di Sumatera Barat. Oh gitu ya, Gitu. aduh udah lintas pulau juga udah gampang Bisa, ya. betul. Kalau tadi kan sempat disampaikan bahwa kendaraannya harus dihadirkan. Betul. Kalau 5 tahunan ya. Iya. Kalau ini ternyata ada dipermudah lagi, bisa bawa ke Samsat terdekat aja. Betul. Yang penting Oke. dihadirkan di Samsat terdekat Iya, gitu. iya. Nah mungkin ada pertanyaan lagi nih katanya. Ini dari Ibu Wida, Bu. Ya. Ibu-ibu. Nah, tapi kayaknya ketempuhan harus bayar pajak kendaraan-kendaraan yang ada di rumahnya nih Iya. katanya. Ini kalau kendaraan saya kebetulan lebih banyak second katanya. Membelinya second. Nah, ini kalau seperti tadi mungkin nggak ada KTP pemilik lama, Betul. belum dibalik nama karena kadang males katanya dengan prosedurnya gitu ya. Iya. Nah ini gimana? Apakah prosedurnya serumit yang dibayangkan oleh Ibu Wida ini atau sebenarnya gampang aja gitu, Bu? Betul. Ya. Ini juga mungkin dari ketidakpahaman masyarakat, Betul. dari alur mekanismenya serta persyaratan-persyaratan Iya. yang harus dibawa ya ke Samsat itu membuat, karena ketidakpahaman itu membuat mungkin Jadi kebayangnya stigma ribet, masyarakat tuh ya. ribet kayak Iya. gitu. Padahal kalau saya udah tahu, oh ini persyaratannya Iya, harus dibawa. gampang. Mungkin kemana saja yang maksudnya langkah apa aja yang Betul, harus betul. dilakukan terlebih dahulu. Jadi mungkin ke Bu Wida tadi ya. Iya, Bu Wida. Bu Wida bisa menyiapkan dokumen dulu persyaratannya, karena untuk proses balik namanya itu diperlukan BPKB. Iya. Kemudian STNK-nya dibawa dan tidak lagi harus memerlukan KTP pemilik lama. Itu yang perlu di-note ya. Iya. Jadi mungkin masyarakat tuh ada yang mau balik nama tapi aduh KTP Iya, pemilik nyari-nyari lamanya nggak pemilik ada. lamanya juga Padahal susah. tidak perlu lagi Iya, Pak. Iya. Ternyata nggak perlu ya. Tidak perlu lagi. Jadi cukup untuk pemilik saat ini saja, Iya, disiapkan KTP pemilik saat ini. Kemudian dan tentu saja dibawa kendaraannya untuk dihadirkan ke Samsat agar Ya. dicek fisik dulu kendaraannya apakah Betul. betul nomor rangka ini sesuai dengan yang tertera di BPKB. Itu memastikan diregistrasi kendaraan bahwa Iya. ini kendaraan aman sesuai nomor rangka nomor mesinnya sesuai dengan yang tertera di BPKB. Iya. Jadi nanti setelah dokumen persyaratan yang sudah dibawa sudah disiapkan, bisa langsung ke Samsat sesuai dengan potensi Samsat yang yang terdaftar. Nah ini Iya. cuma memang ada informasi juga tambahan. Terkadang pada saat balik nama itu memerlukan proses mutasi. Oh iya. Gitu. Jadi apabila mungkin Bu Wida membeli kendaraannya itu di luar kota Cimahi, sedangkan Bu Wida sendiri KTP-nya beralamat di Cimahi, Iya. sedangkan kendaraannya itu potensinya mungkin terdaftar di kota Bandung. Berarti itu ada proses mutasi. Mutasi ya Betul. di luar. Oh, Mutasi iya. dari kota Bandung ke kota Cimahi. Betul. Jadi ada proses yang harus lalui dulu, dilalui ya dulu harus ya. dijalankan dulu. Jadi Bu Wida silahkan datang dulu ke ke Samsat yang terdaftar asal kendaraannya gitu. Iya, betul. Nah ini izin, terkadang masyarakat itu tidak mengetahui ini, terdaftar di Samsat mana ya. Oh iya. Cukup mudah Mbak untuk melihat asal kendaraan tersebut. Itu bisa lihat dari pojok kanan di STNK. Iya. Di STNK kita itu dilihat di pojok kanannya itu tertera alamat Samsatnya, yang betul. mengeluarkan ini ya STNK-nya tersebut. Oh, di Betul. pojok kanan STNK ya. Betul. Nah, ini jadi pengetahuan baru nih. Betul. Terutama bagi para ibu nih ya yang suka ketempuhan bayarnya iya gitu tapi nggak ngerti gimana sih gitu membayar pajak kendaraan Pajak bermotor kendaraan, terutamanya. ya. Nah, ini jadi seberapa penting sih Bu yang namanya balik nama itu? Penting sekali. Pertama kan kalau kita sudah menguasai kendaraan kan memang seharusnya kita harus mengakui bahwa itu kendaraan udah atas nama sendiri. Karena kayaknya lebih gagah ya kalau seandainya punya kita kalau kendaraannya sendiri, atas di nama STNK-nya sendiri. juga ya. Iya, betul. betul. Nanti kan ke depan untuk pembayaran pajak juga kan lebih mudah dan nyaman ya. Iya, betul. Sudah bisa langsung menunjukkan identitas sendiri. Dan ini juga ada sedikit informasi kalau seandainya kan
andai nih misal kita beli kendaraannya tuh di luar kota Cimahi dan belum dibalik namakan. Satu sisi pajak itu kan pasti akan terkirim ke di mana asal kendaraan tersebut. Ya. Padahal kendaraannya itu sehari-harinya dipakai di kota Cimahi. Pada saat bayar pajak nggak taunya masuk ke kota Bandung gitu. Padahal jalan yang dipakai adalah kota Cimahi. Alangkah baiknya dibalik namakan sehingga pada saat bayar pajak itu pajaknya untuk kota Cimahi menggunakan sarana prasarana infrastruktur Cimahi seperti itu. Jelas ya. Kendaraannya ada di sini menggunakan jalan dan fasilitasnya juga di Cimahi. Jadi pajaknya juga masuknya ke PAD Cimahi dong ya. Untuk bayar pajaknya juga sudah aman nanti ke depan sudah bisa sesuai dengan identitas diri. Oke. Nah, mungkin nanti kita akan lebih lanjut. Ada beberapa pertanyaan lagi nih yang mungkin merupakan pertanyaan juga dari warga Kota Cimahi ya, yang sudah disampaikan di 085-161-280929. Kita akan lanjut setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol Purnawirawan Ngatiana SAP Wali Kota Cimahi mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi yang telah taat membayar pajak daerah termasuk pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk segera memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2025 yang akan segera berakhir pada tanggal 30 September 2025. Melalui program pemutihan ini, seluruh tunggakan pajak kendaraan akan dihapuskan, sehingga hanya perlu membayar pajak untuk tahun berjalan saja. Ayo segera manfaatkan program ini, jadilah bagian dari masyarakat sadar pajak yang berkontribusi pada pembangunan daerah dan pelayanan publik di Kota Cimahi tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Nggak kerasa ya, kita udah tiba di sesi terakhir perbincangan kita masih mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan juga tadi ada sedikit disinggung mengenai bea balik nama dan sebagainya ya, dan mutasi. Nah, ini setelah tadi juga kita simak penjelasan dari Bapak Wali Kota Cimahi dan juga Ibu Kepala Samsat Kota Cimahi mengenai pentingnya pembayaran pajak dalam hal ini PKB ya, pajak kendaraan bermotor. Izin kembali bertanya Pak, Pak Wali Kota. Ya. Nah ini kalau dari Bapak sendiri sebagai Wali Kota, sebagai bapaknya warga Cimahi, apa yang sudah dilakukan Bapak sebagai Wali Kota untuk juga memastikan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota berjalan bisa efektif dalam optimalisasi penerimaan PKB dan juga bea balik nama ya kendaraan bermotor ini. Silakan Pak. Ya Mbak, makasih. Memang kita bagaimana mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor khususnya di Kota Cimahi. Ya kita berdasarkan Undang-Undang HKPD ya, Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Terhitung mulai Januari 2025 ini, Pemda Provinsi dan Kabupaten Kota telah berkolaborasi, yaitu melaksanakan sinergitas pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor dan menetapkan atau menerapkan opsennya, itu salah satunya. Dan kemudian optimalisasi BBNKB beserta penerapan opsennya untuk memperkuat sinergi pemungutan dan mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagi hasilkan. Dan kemudian apa langkah kita dalam jangka panjang diharapkan tercapai peningkatan penerimaan pajak, meningkatkan pendapatan asli daerah melalui opsi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Itu salah satu realisasi ataupun upaya-upaya bagaimana optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB, Mbak. Iya. Ya.
Nah, mudah-mudahan juga efektivitas dari pelaksanaan pembayaran pajak ini dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota ya Betul, bisa Mbak, tercapai ya Pak. Selaras linier Ya, dari betul, provinsi linear dengan ya. kabupaten kota. Iya, saling mendukung ya. Iya, betul. Oke, dan mungkin sebelum kita tutup, sebelum juga ada penutup dari Bapak Wali Kota, boleh saya minta juga penutup dan juga himbauan mungkin dari Ibu sebagai Kepala Samsat Kota Cimahi untuk warga Kota Cimahi nih ya, untuk memanfaatkan pemutihan yang akan berakhir sebulan lagi. Betul. Kemudian juga untuk bisa membayar pajak tepat waktu. Iya, betul silakan sekali. Bu. Baik, terima kasih Mbak. Saya juga mengucapkan terima kasih hatur nuhun kepada masyarakat, khususnya Kota Cimahi yang sudah taat pajak, patuh membayar pajak tepat waktu, dan mudah-mudahan bagi yang belum tepat waktu dan belum taat pajak itu, mangga segera lakukan pembayaran pajaknya, mumpung program pemutihan ini masih berlangsung dan akan segera berakhir di tanggal 30 September 2025. Dan sekaligus saya menyampaikan bahwa program pemutihan ini selain tadi ya, tunggakan pajaknya dihapuskan, kemudian dendanya juga dihapuskan, dan hanya membayar 1 tahun ke depan. Ini luar biasa sekali yang meringankan masyarakat untuk dalam hal pembayaran pajaknya ya, meringankan beban ya, untuk betul. membayar pajaknya. Dan selain tadi tunggakan dihapuskan, ini juga salah satu program pemutihan pajak ini kan bahwa untuk kendaraan yang masuk ke Jawa Barat itu pun semua tunggakan pajaknya pun dihapuskan. Nah itu salah satu yang perlu diketahui juga ya. Mungkin ada masyarakat Cimahi yang beli kendaraan di luar Jawa Barat, atau mungkin bisa dari DKI, Jawa Tengah, atau mungkin lintas provinsi. Betul itu. Silahkan untuk segera dibalik namakan, segera dimutasikan, betul, ke Jawa Barat, bahwa itu tunggakan dan pajaknya semuanya dihapuskan dan hanya membayar PNBP-nya saja. Gitu. Itu luar biasa kan, Mbak, program pemutihan pajak kita tahun 2025. Dan sekaligus juga saya menghimbau ke masyarakat Cimahi, selain tadi untuk bayar pajak tepat waktu, di mana Samsat Cimahi juga memberikan layanan terbaik buat masyarakat Cimahi, yaitu layanan Samsat prioritas. Silahkan bagi yang mungkin lansia, disabilitas, ini yang betul, sangat baik betul, ya. Betul sekali, ini sangat membantu ya, memudahkan masyarakat untuk bayar pajak. Untuk kelompok rentan, baik itu disabilitas, ibu hamil, atau ibu yang memiliki anak yang tidak bisa ditinggal di rumah, silakan hubungi petugas kami. Itu nomor teleponnya tertera di IG BioLink IG Samsat. Silakan untuk follow IG Samsat kita, karena di situ juga lengkap informasi layanan Samsat. Terus sekaligus selain dari layanan Samsat Cimahi, layanan Samsat prioritas, kami juga bekerja sama dengan PT Pos. Nah, barangkali mungkin masyarakat ada yang mau memproses pajaknya, kemudian tidak sempat lagi untuk kembali lagi ke Samsat, itu bisa memanfaatkan agen PT Pos yang ada di Samsat Cimahi, sehingga pada saat pengambilan atau untuk pengiriman dan lain-lain itu bisa bekerja sama dengan PT Pos. Untuk pengiriman dokumennya ya, sehingga tidak perlu lagi harus balik ke Samsat. Betul. Dan di sini juga kami menjanjikan layanan terbaik buat warga masyarakat Cimahi, yaitu adanya porter Samsat. Dan ini gratis ya. Silahkan nanti bagi masyarakat yang datang ke Cimahi, cari petugas kami yang memakai tanda pengenal porter Samsat. Di situ kami akan membimbing. Selama ini taunya porter tuh di stasiun kereta doang. Yang di bandara ya Pak. Tidak ada di bandara ya. Ini porter Samsat ya. Tapi bedanya kita gratis ya Mbak ya. Dan kita juga layanan kita ini 1 kali 24 jam sebenarnya Pak. Karena kita juga ini banyak inovasinya nih Samsat ya. Ini kan upaya-upaya kita. Kemudahan, betul betul. Pak. Iya Pak. Kemudahan, keringanan, dan layanan prima buat masyarakat. Kita buka selain weekday pun weekend juga kita buka. Untuk khusus di hari Selasa itu kita buka sore pun buka Mbak. Jadi kalau masyarakat yang
baru pulang kerja, tadi siang yang nggak sempat bayar pajak, itu sore kita mulai dari jam 4 sampai dengan sebelum maghrib ya, kita tetap buka layanan. Khusus hari Selasa? Hari Selasa. Iya. Adapun untuk malam Sabtu pun sama malam Minggu ya. Iya. Itu malam Minggu bagi yang tadi habis dari malam mingguan mau bayar pajak, tiba-tiba inget gitu, oh bisa langsung ke Samsat Cimahi. Jadi nggak cuma bank aja, ada weekend banking ya. Iya, Samsat betul. juga ternyata ada. Ada. Samsat 24 jam. iya, Kali 24 jam, betul, Pak. betul. Atau mungkin di hari Minggu lagi jalan gitu di lapangan Brigif ya, itu kita juga menyediakan Ada, layanan ya. Samsat, itu Samsat keliling. Iya. Ya, saya juga menghimbau kepada masyarakat khususnya Kota Cimahi, masyarakat Cimahi untuk segera memanfaatkan program pemutihan pajak ini yang mungkin akan segera berakhir di tanggal 30 September 2025. Ayo jadi bagian masyarakat, jadi bagian dari pembangunan Jawa Barat ya. Nah, itu. Apalagi yang dijanjikan itu adalah perbaikan jalan ya Pak Wali ya. Iya ya, di Cimahi juga sehingga dong ya. bisa langsung dinikmati oleh Iya, masyarakat betul, ya. betul, iya. Itu Mbak, Iya, mungkin himbauan terima dari saya. kasih banyak himbauan dan juga jadi udah nggak ada alasan lagi untuk males-males bayar pajak. Udah Betul. dipermudah semudah-mudahnya ya. Iya. Bahkan di hari libur dan 24 jam juga katanya bisa menerima pembayaran pajak. Nah, ini mungkin berkaitan dengan tadi khusus program pemutihan yang akan berakhir di akhir September ini. Mungkin dari Bapak Wali Kota juga mau menyampaikan pesan nih untuk masyarakat Cimahi terkait program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Silahkan disampaikan, Pak. Ya, terima kasih bahwa pada kesempatan hari ini saya sampaikan kepada seluruh wargi masyarakat Kota Cimahi. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Bu Reni, Kepala Samsat Kota Cimahi, tentang kemudahan dan keringanan untuk pajak kendaraan bermotor, khususnya dari Kota Cimahi. Dan saya berpesan kepada warga Kota Cimahi, jangan lewatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini. Selain meringankan biaya, juga momen tepat untuk memperbarui data kendaraan yang lebih tertib dan sah secara hukum. Dan bersama-sama tertib dan taat pajak, Cimahi kita bangun yang lebih baik lagi. Nah, siap. Nah, jadi memang perlu ini ya kontribusi nyata gitu ya dari masyarakat Kota Betul. Cimahinya sendiri. Ya. Nah, sebagai penutup mungkin ada yang akan disampaikan secara umum ya kepada masyarakat Kota Cimahi, karena ini yang mendengarkan nggak cuma lagi ada di Cimahi nih Pak, Mungkin ada di warga luar ya. Iya, karena Ya. kita disiarkan secara streaming. Silahkan disampaikan. Ya, baik, terima kasih warga Kota Cimahi seluruhnya dimanapun berada. Seperti apa yang telah kita bincang-bincang tadi ya, dengan Bu Reni, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seperti diketahui bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia membuat wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri. Dalam menjalankan wewenang tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Ingat bahwa Kota Cimahi tidak ada sumber daya alam dan kekuatan Kota Cimahi adalah di pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahwa pajak daerah dan restribusi daerah merupakan sumber PAD yang kini dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di samping penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Beberapa hambatan membuat pemerintah daerah harus mencari solusi untuk mengoptimalkan pemasukan yang berasal dari pajak daerah, sehingga dapat meningkatkan sumber PAD yang masih banyak harapan dan impian masyarakat yang belum bisa kami wujudkan. Masih banyak persoalan yang belum tuntas untuk diselesaikan, yang perlu secara bersama-sama kita cari solusi. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Cimahi tetap membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh masyarakat Kota Cimahi untuk membantu pemerintah daerah. Pemerintah kota pun butuh kritik dan saran guna perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik lagi. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi
atas tepat waktu dan tepat jumlah bayarnya, sehingga Kota Cimahi dapat bertahan dalam tantangan yang semakin besar hingga saat ini. Dan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Cimahi selaku mitra pemerintah daerah, dan terima kasih juga kepada pimpinan TNI Polri, Kepala Kejaksaan serta Forkopimda Kota Cimahi, dan khususnya kepada seluruh ASN pemerintah Kota Cimahi serta seluruh stakeholder lainnya yang telah membantu kami, khususnya kepada pemerintah Kota Cimahi. Teman-teman wartawan baik media cetak maupun media elektronik yang membantu memberikan berbagai capaian program dan kegiatan pemerintah daerah Kota Cimahi yang juga secara terus-menerus mengawal jalannya roda pemerintahan dan kebijakan-kebijakan pembangunan selama ini, yang akhirnya apapun yang kita kerjakan semuanya bermuara untuk kepentingan masyarakat di Kota Cimahi yang kita cintai. Aduh, terima kasih Pak. Ini himbauan sekaligus juga mungkin ucapan terima kasih untuk Anda warga Kota Cimahi yang udah bayar pajak sesuai tadi kata Bapak bilang ya, sesuai jumlahnya, sesuai juga waktunya gitu ya. Nah, nggak kerasa kita sudah sampai di akhir perbincangan kita di pagi, udah siang ya. Di siang hari ini, dan juga sudah ditutup oleh pesan-pesan dari Bapak Wali Kota. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Wali Kota Cimahi serta Ibu Kepala Samsat Kota Cimahi. Dan terima kasih juga untuk Anda yang telah menyimak perbincangan kita kali ini. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Bu. Pak, ya. Dan semoga Bapak dan Ibu juga sehat selalu. Amin. Ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya Arin Gasmara pamit dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol Purnawirawan Ngatiana SAP Wali Kota Cimahi mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi yang telah taat membayar pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk segera memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2025 yang akan segera berakhir pada tanggal 30 September 2025. Melalui program pemutihan ini, seluruh tunggakan pajak kendaraan akan dihapuskan, sehingga hanya perlu membayar pajak untuk tahun berjalan saja. Ayo segera manfaatkan program ini, jadilah bagian dari masyarakat sadar pajak yang berkontribusi pada pembangunan daerah dan pelayanan publik di Kota Cimahi tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.